Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran di hari Rabu, tanggal 25 November tahun 2020 untuk siswa-siswa di kelas 6C yang bersekolah di SLBN Bekasi Jaya. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, seperti biasa, baiknya sebelum kita belajar, mari kita memulai pembelajaran dengan membaca doa. Bagi yang beragama Muslim, boleh berdoa bersama ibu dengan mengucap basmalah, dan yang beragama non-Muslim boleh berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita masih belajar mengenai tema yang sama, yaitu tentang hewan peliharaan, dan subtemanya mengenai kambing. Kambing adalah hewan yang bisa dipelihara serta banyak manfaatnya bagi manusia serta lingkungan. Materi yang kita pelajari hari ini ialah mengenai pekerjaan yang memanfaatkan hewan kambing sebagai sumber mata pencaharian. Nah, kemarin kita sudah belajar nih manfaat-manfaat kambing kan? Pekerjaan yang memanfaatkan kambing sebagai sumber mata pencaharian pun berhubungan erat dengan materi yang kemarin kita pelajari. Ayo mari kita simak ya sayang. Sebelum kita belajar mengenai pekerjaan yang memanfaatkan kambing untuk mata pencaharian, Ibu akan ulas kembali mengenai manfaat kambing agar anak-anak kembali ingat ya. Manfaat dari kambing, ini adalah hewan kambing. Hewan yang dapat dipelihara dan banyak manfaat yang bisa diambil dari hewan ini. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, untuk dijadikan makanan. Makanannya diambil dari daging kambing yang sudah disembelih dengan baik. Jika kita umat muslim, tentunya disembelihnya dengan mengucapkan lafaz Allah dan cara-cara yang baik. Lalu, apalagi yang bisa dimanfaatkan dari kambing? Bisa dimanfaatkan sebagai minuman, yaitu diambil dari susunya, seperti itu. Selanjutnya bisa dijadikan pakaian, diambil dari kulitnya, dan bisa dijadikan alat musik juga diambil dari kulitnya. Yang terakhir, kotoran kambing pun bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Wah, dari ujung kepala sampai ujung kaki kambing itu bisa dimanfaatkan oleh kita ya. Selanjutnya, kita mulai mempelajari pekerjaan yang memanfaatkan kambing sebagai sumber mata pencaharian. Dari materi yang pertama ialah peternak kambing. Kambing itu dimanfaatkan atau dibesarkan oleh peternak-peternak ini untuk dimanfaatkan kembali untuk dijual kepada pedagang-pedagang. Nah, peternak adalah orang yang memelihara kambing untuk dimanfaatkan atau dijual. Seperti ini, lihat. Nih, ini peternak kambing. Mereka membesarkan kambing di dalam kandang dengan baik, memberi makan, seperti itu. Lalu peternak ini akan menjual kambing kepada orang-orang atau pedagang-pedagang. Nah, apa saja yang dimanfaatkan oleh peternak kambing? Biasanya peternak kambing itu menjual daging kambing kepada pedagang daging di pasar atau kepada pedagang makanan yang terbuat dari daging kambing. Nah, jadi pedagang-pedagang makanan yang membuat bahan jualannya, bahan masakannya dari daging kambing pun terkadang membeli kambingnya dari peternak.
Selanjutnya, peternak kambing pun bisa memanfaatkan susu kambing untuk dijual kepada pengolah susu kambing. Nah, nanti kita belajar olahan susu kambing itu apa saja ya. Selanjutnya adalah kulit kambing dijual kepada pengrajin pakaian atau alat musik yang terbuat dari kulit kambing. Yang selanjutnya adalah kotoran kambing nih. Biasanya kotoran itu tidak digunakan, dibuang, tapi kotoran kambing itu bisa dimanfaatkan untuk dijual kepada petani, dijadikan sebagai pupuk. Pupuk itu adalah makanan untuk tumbuhan yang ditanam oleh petani. Banyak sekali ya manfaat kambing. Mari kita pelajari lagi. Pedagang daging kambing. Nah, pedagang daging kambing ini biasanya membeli daging kambing dari peternak tadi. Kemudian mereka akan menjualnya di pasar. Nih, pedagang-pedagang kambing itu akan menjual daging yang sudah dibeli dari peternaknya di pasar. Atau selain di pasar pun bisa mereka jual di supermarket atau pasar-pasar modern. Selain bisa dijual secara mentah, daging-daging kambing pun biasanya dijual dalam bentuk makanan atau masakan. Nah, contohnya adalah penjual sate. Nah, para penjual sate bisa membeli daging kambingnya sebelum diolah di pasar atau di peternak tadi. Kemudian mereka olah menjadi sate, kemudian dijual kepada kita. Siapa yang suka sate kambing? Nah, sate kambing itu baik buat kesehatan jika dimakan dengan cukup, tidak terlalu banyak ya. Selanjutnya ialah pedagang susu kambing atau pengolah susu kambing. Nah, pedagang susu bisa menjual susu kambing itu dalam kemasan dalam bentuk cair seperti ini atau kemasan susu yang sudah diolah seperti ini. Jadi susunya sudah menjadi susu bubuk kemudian dijual kepada kita. Nah, susu kambing ini kaya akan manfaat, banyak kalsium di dalamnya, banyak vitamin yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi kita. Selanjutnya, selain jual dalam bentuk susu yang bisa dikonsumsi atau diminum ini, susu-susu kambing pun dapat diolah menjadi bentuk lain, seperti ini namanya kefir. Kefir itu seperti yogurt yang terbuat dari susu kambing. Kalau yogurt itu terbuat dari susu sapi, tapi kefir ini terbuat dari susu kambing. Manfaatnya sangat banyak, baik untuk pencernaan karena terdapat bakteri-bakteri baik di dalamnya. Selanjutnya, susu kambing pun dapat diolah menjadi sabun batangan yang baik untuk kesehatan kulit kita. Bisa mencerahkan, bisa melembutkan kulit, dan juga menjaga kebersihan kulit kita tentunya. Wah, banyak ya daging, susu dari kambing yang bisa kita manfaatkan. Lalu apalagi bagian tubuh kambing yang bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi sumber mata pencaharian? Ya, ada pengrajin atau pedagang kulit kambing. Nah, kulit kambing dari kambing yang sudah disembelih dengan baik, itu kulitnya akan diwarnai, diolah, lalu baru bisa menjadi jaket yang biasa dipakai, tas yang biasa dipakai, dan sepatu yang biasa dipakai. Nah, dari kulit-kulit kambing ini ternyata bisa diolah menjadi pakaian-pakaian yang bagus untuk kita gunakan sehari-hari. Nah, selain untuk pakaian, ternyata kulit kambing pun punya manfaat lain, yaitu untuk bedug. Bedug itu biasanya penanda adanya azan, waktunya sholat. Tapi sekarang biasanya di masjid-masjid itu sudah tidak disediakan bedug karena lebih efektif menggunakan speaker ya, lebih terdengar dengan jelas. Tapi di perkampungan biasanya masih ada yang menggunakan bedug sebagai penanda akan datangnya azan. Selanjutnya, yang alat musik
yang memanfaatkan kulit kambing, yaitu gendang. Pedagang-pedagang gendang, perajin-perajin gendang ini membuat gendang untuk dijual kepada seniman-seniman. Dan alat musik lainnya itu ialah jimbe atau jimbe. Bentuknya hampir sama dengan kendang, tapi cara menggunakannya pun sama, dipukul, tapi arah memukulnya yang berbeda. Seperti itu sayang, ternyata banyak sekali manfaat kambing, dari mulai daging, susu, kulit yang bisa menjadi sumber mata pencaharian. Selanjutnya, nah, ada juga nih orang yang memanfaatkan kotoran kambing. Siapa? Yaitu para petani. Petani memberi makan tanaman-tanaman yang mereka tanam menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing yang sudah diolah. Nah, pupuk-pupuk kandang ini biasanya diolah oleh peternak atau oleh petani sendiri. Jadi bisa dibeli atau dibeli sendiri oleh petani, ya. Seperti itu sayang. Jadi banyak sekali manfaat dari kambing, dari mulai dagingnya, dari mulai susunya, dari mulai kulit, hingga kotoran yang bisa menjadi sumber mata pencaharian untuk manusia. Selain itu, peternak-peternak pun dapat membesarkan kambing kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti pedagang daging, pedagang susu, pedagang kulit. Nah, mereka mengambilnya dari peternak. Banyak sekali manfaat-manfaat dari kambing yang menjadikan kambing sebagai hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian atau sumber mencari uang untuk kita manusia. Nah, hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas untuk anak-anak karena besok akan ada evaluasi harian atau penilaian harian untuk materi hari ini ya. Jadi anak-anak, pastikan anak-anak harus menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu buat, yang sudah Ibu paparkan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa dengan sama-sama mengucap hamdalah. Bagi yang beragama non-muslim boleh mengucap syukur dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mari kita baca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak karena sudah menyimak pemaparan Ibu mengenai tema hewan peliharaan dan subtema kambing dengan materi sumber mata pencaharian dengan memanfaatkan kambing. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu setia mendampingi siswanya untuk belajar. Dan tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah ya sayang. Tak lupa Ibu ingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan diri serta lingkungan agar terbebas dari paparan virus atau bakteri atau penyakit lainnya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.